Langkah Iman, Hari Minggu Biasa ke-21, 22 Agustus 2021. Bacaan Injil diambil dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 69. Injil Yohanes bab 6 dimulai dengan sangat indah dan mengharukan. Orang banyak berbondong-bondong menuju Yesus. Namun, bab yang sama berakhir dengan sedih. Mulai dari waktu itu, banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Sungguh ironis sekali, mereka berbalik badan. Mereka ingin mengikuti Yesus hanya karena mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Berbagai kesembuhan ajaib dan makanan secara gratis. Bukan Yesus yang ingin mengasihi kita dan menjadi sahabat kita yang tinggal dekat dengan kita. Mengimani Yesus karena Dia mampu dan sanggup melakukan berbagai mujizat adalah baik dan benar. Tetapi Yesus memanggil murid-muridnya untuk bergerak dari iman yang didasarkan pada mukjizat yang memenuhi kebutuhan jasmani mereka menuju iman yang merupakan kepercayaan utuh terhadap Dia dan sabda-Nya. Sabda yang dapat kedengaran bodoh, tidak mungkin, tidak masuk akal, bahkan menjadi batu sandungan. Saudari-saudara, ini dapat menjadi langkah yang sulit bagi kita, seperti badai yang melanda banjir. Ini semua bagian dari perjalanan iman. Perjalanan ini tidak mudah, karena kita harus mati terhadap diri kita, mati terhadap keinginan untuk mendikte kehendak Allah. Kehendak kita lah yang lebih diutamakan, bukan kehendaknya. Oleh karena itu Yesus berkata, adakah ucapanku itu menggoncangkan imanmu? Yesus mengundang kita untuk membuat langkah iman yang sulit dan kadang-kadang mengguncangkan entusiasme kita sebagai murid menuju kelebutan dan kesederhanaan sebuah persahabatan dengannya. Sang sabda yang menjadi daging menjadi makanan untuk hati dan hidup kita. Ketika kita dapat memahami bahwa dagingnya adalah makanan dan darahnya adalah minuman, maka kita juga akan dengan mudah memahami perkataannya. Anak manusia naik ke tempat di mana sebelumnya Dia duduk. Saudari-saudaraku, beriman kepada Tuhan Yesus adalah satu karunia Allah. Yesus berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Akal dan nalar manusiawi tidaklah cukup untuk percaya atau beriman kepada Yesus. Dibutuhkan sesuatu yang adikodrati, dan kekuatan ini akan dikaruniakan Allah kepada kita kalau kita membuka hati.